Cuma untuk gagasan itu tentu kita harus melakukan amandemen, modifikasi dari Undang-Undang Dasar 45, karena eksplisit Undang-Undang Dasar 45 menyebut bahwa calon presiden dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Nah, sebetulnya Undang-Undang tentang Pilpres, Undang-Undang 42 tahun 2008 dikatakan di situ bahwa partai politik yang akan menetapkan calon presiden dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme internal masing-masing partai. Sekarang tinggal tentu masing-masing partai bagaimana menerjemahkan undang-undang ini. Kalau saya menerjemahkan undang-undang itu, ya tentu masing-masing partai itu harus membuka kesempatan siapa saja yang merasa terpanggil untuk menjadi calon presiden melalui partainya yang bersangkutan secara demokratis dan terbuka. Kalaupun tidak, untuk tidak mengadakan konvensi, ya mungkin ada orang agak alergi juga dengan konvensi. Padahal sebetulnya sekarang Demokrat juga melakukan konvensi. Berarti kan konvensi yang pernah kami rintis 2004 ternyata sekarang diapresiasi oleh Demokrat. Jadi kalau orang tidak suka konvensi, ya sejarah membuktikan ternyata Demokrat mengambil sistem konvensi. Karena di internal Golkar ada yang nggak suka itu konvensi itu. Padahal justru karena konvensi itulah Golkar nama suaranya naik, citranya naik, sehingga jadi pemenang. Dan 5 orang yang ikut dalam konvensi itu ada ada foto beredar di kalangan orang-orang penggemar politik itu, ada 5 tokoh yang ikut dalam konvensi 2004 bersalaman. Saya kebetulan di tengah bersalaman dengan 5 orang. Ya 5 orang itu, 4 orang dari mereka itu sekarang masih aktif disebut-sebut sebagai calon presiden. Pertama Wiranto, dulu calon presiden Partai Golkar, sekarang kan masih aktif disebut-sebut. Hanura berpasangan dengan Haritanu. Katanya oleh Sindo bilang sudah naik nih apanya elektabilitas ya atau tidak ya itu saya nggak tahu, itu udah kita cek. Saya baca Sindo bilang sudah naik, tiba-tiba terjadi tiba-tiba naik tiba-tiba. Kalau Sindo nggak di sini nanti mau dijelaskan. Kedua Abu Rizal tahun 2004 sekarang calon presiden Partai Golkar. Walaupun tidak melalui konvensi, calon presiden dia. Kemudian ketiga Prabowo, calon presiden dari Gerindra. Kemudian yang keempat Surya Paloh, ketua umum Partai Nasdem. Dan saya yakin tentu juga oleh pendukung-pendukung Nasdem tentu digadang-gadang juga itu nanti untuk jadi calon presiden. Nah, itu istilahnya Pak Mubarak itu, digadang-gadang itu dari calon presiden. Jadi berarti saya aja nggak calon presiden, padahal saya pun gagas konvensi, tapi ya tidak apa-apa. Yang penting kan kita dalam politik, kita perlu membangun nilai, membangun sistem dan membangun nilai. Saya membangun sistem. Paling tidak ada orang yang mengingkari bahwa konvensi itu, terutama dalam perpolitikan di Indonesia, pertama kali adalah Partai Golkar. Dan siapa yang menjadi ketua umum Partai Golkar waktu itu? Ya saya, tidak mungkin tergantikan gitu. Tidak mungkin tergantikan. Terima kasih Pak Mubarak. Demokrat ternyata juga konvensi, karena kami sering ketemu, jadi mungkin inspirasi saya mungkin disampaikan juga oleh Pak Mubarak ke Pak SBY sehingga itu jadi konvensi gitu kan. Nah, jadi itu sistem penting, tapi nilai tidak kalah pentingnya, nilai-nilai demokrasi, ya, nilai-nilai kesetaraan, egalitarianisme, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai menghormati perbedaan, nilai-nilai kemajuan, menghormati kemajuan, itulah nilai yang juga harus kita bangun. Nah, dan kembali kepada tema kita, saya minta yang memang partai-partai juga sebaiknya juga memberikan peluang munculnya tokoh-tokoh di internal, paling tidak di internal partai yang terbuka, yang memungkinkan juga akan muncul orang-orang baru, orang-orang muda. Tapi kalau iklimnya tidak kita ciptakan, ya susah. Tapi tentu tetap putusannya kita hormati mekanisme dari masing-masing partai, masing-masing organisasi. Nah, memang kita tidak harus melihat hanya semata-mata dari segi usia. Usia memang, kalau memang
itu ada muncul tokoh yang dari segi pengalamannya cukup, pengalaman politik cukup, pengalaman pemerintahan juga cukup, pengalaman di lembaga perwakilan juga cukup, dan kebetulan usianya muda. Ya tentu kenapa tidak kita berikan kesempatan orang-orang seperti itu bisa muncul menjadi calon-calon pemimpin ke depan atau calon presiden, karena menurut saya dari segi persyaratannya sudah mencukupi. Dan untuk politik saya kira memang pengalaman penting, pengalaman politik itu penting, karena posisi politik itu posisi di mana seseorang yang menduduki posisi itu harus mempunyai suatu pengalaman yang cukup dalam mengambil putusan dari berbagai persoalan yang muncul, dan hanya mungkin orang itu bisa mengambil putusan dari berbagai isu yang ada bila mana orang itu juga memiliki suatu pengalaman yang cukup dalam bidang politik, dalam bidang organisasi, dalam bidang tentu pengalaman di berbagai bidang termasuk pemerintahan maupun juga DPR. Jadi kesimpulan saya adalah bahwa memang saya setuju mendukung agar kita bisa memberikan kesempatan peluang munculnya tokoh-tokoh muda, tokoh-tokoh baru dalam kepemimpinan nasional kita, dan kita harus mampu menciptakan iklim yang memungkinkan, yang kondusif, yang memungkinkan munculnya tokoh-tokoh itu. Nah, karena Undang-Undang Dasar 45 kita mengatakan untuk calon presiden dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik, maka seharusnya sebaiknya partai politik, setiap partai politik tersebut juga memberikan iklim, menciptakan iklim yang kondusif, yang terbuka, yang demokratis, dan memberikan kesempatan kepada siapa saja di internal partai yang merasa terpanggil untuk ikut dalam kontestasi pemilihan presiden. Kemudian tentu keputusannya tentu disepakati juga harus melalui kesepakatan sesuai dengan mekanisme internal dari masing-masing partai sebagaimana yang juga diamanatkan oleh undang-undang tentang partai politik. Saya kira itulah intinya pandangan saya yang berkaitan dengan tema diskusi kita pada siang dan sore hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan dulu teman-teman. Artinya partai harus membuka diri. Kalau memang kita sepakat regenerasi kepemimpinan itu harus dimunculkan, dan itu membuka